Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti baik ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar pada hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat beliaulah kita dari beliau menuju alam kita yang kita rasakan pada saat ini. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak absen dulu. Ranitri, Hadir Pak. hadir. Okti, hadir. Fendi, hadir. Azim, hadir. Randy, hadir. Olive, Kopi. Jadi semuanya masuk semua ya. Iya. Ya, kita mulai pelajaran kita ini yaitu akhlak tercela. Baik, pelajaran kita pada hari ini itu adalah akhlak Tercela. tercela. Nah, akhlak tercela ini itu adalah sebuah akhlak yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang hasad. Nah, hasad ini adalah penyakit hati, yaitu hasad. Nah, pada pembahasan kita pada hari ini yaitu hasad. Nah, hasad di sini itu adalah penyakit hati, yaitu iri dan dengki. Maka itulah pembahasan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk dalam pengertiannya. Pengertian hasad, iri atau dengki. Nah, ini adalah sebuah penyakit hati yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita harus menghindari yang penyakitnya yang namanya penyakit hasad, yaitu penyakit hati. Pengertiannya, sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengertian dari hasad atau iri dan dengki. Baiklah, selanjutnya itu adalah hadis tentang hasad atau iri dan dengki, yaitu Al-Ari Qurairah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum fa-hasada fa inna hasada yaqulu hasanati kama taqulun nar rawahu Abu Dawud. Nah, arti dari hadis ini itu adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya jamilah olehmu sifat hasad atau iri dengki, karena hasad merusak kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, saya tulis hadisnya.
hadisnya yaitu dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah olehmu sifat hasad, iri dan dengki. Karena hasad memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, ini adalah hadisnya. Bahwa kata hadisnya itu dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jauhilah olehmu sifat hasad, iri dan dengki, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, ada juga dampak negatif dari sifat hasad ini. Yang pertama itu ada merusak hubungan sosial kita. Yang kedua itu menghancurkan kebahagiaan. Dan yang ketiga itu menjauhkan diri dari rahmat Allah SWT. Jika kita mempunyai sifat iri dan dengki, maka kita akan jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Dampak dari sifat hasad. Dampak negatif hasad. Menjauhkan diri dari rahmat Allah. Maka ini adalah dampak negatif dari hasad, merusak hubungan sosial, menghancurkan kebahagiaan, menjauhkan diri dari rahmat Allah SWT. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang Islam, maka kita harus menjauhi dari sifat hasad. Nah, selanjutnya ini sudah dijelaskan. Apakah sudah paham? Sudah paham semua? Insyaallah sudah paham semua. Jadi selanjutnya kalau sudah paham semua, saya minta tolong kepada saudari Penti untuk menjelaskan, untuk membacakan ulang dari di papan tulis kepada saudari Penti di baris depan. Jadi hasad adalah iri dan dengki. Pengertian dari hasad, iri atau dengki adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah olehmu sifat hasad, iri dan dengki, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan dampak negatif dari hasad ini yaitu merusak hubungan sosial, menghancurkan kebahagiaan, menjauhkan diri dari rahmat Allah. Mungkin itu saja. Oke, silakan. Selanjutnya yang cowok ya, yang cowok apa untuk menjelaskan ulang dari yang Bapak sampaikan. Pada Azim, mohon untuk ke depan untuk membacakan ulang. Baik, saya menjelaskan ulang pengertian hasad atau iri dengki.
Bagaimana hadisnya? Menghubungi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh sifat hasad atau iri dan dengki, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dampak negatif sifat hasad ini, yang pertama itu merusak hubungan sosial, yang kedua menghancurkan kebahagiaan, yang ketiga menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Makan dulu. Baik, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu hasad dan iri. Nah, jadi ada satu materi lagi. Apa itu? Itu ketika kita belajar, ketika kita melakukan majelis atau mencari ilmu itu kita harus duduk di depan. Nah, di sini kan ada yang depan yang kosong. Nah, sedangkan ada yang di belakang tuh. Nah, silakan untuk maju ke depan. Tidak kursinya. Kalau nah, kita jelaskan kenapa kita harus belajar atau kita datang ke majelis itu harus duduk di depan. Alasannya karena apa kita harus duduk di depan? Kita dimudahkan untuk memahami suatu pelajaran yang kita belajar kepada guru kita. Nah, dan juga ketika kita duduk di depan atau paling depan, itulah ada untuk mencari ilmu. Maka itulah bahwa orang yang duduk di depan itu adalah dia itu bersungguh-sungguh untuk belajar dan berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kepada saudari Olive sama saudari Kopi tadi, ketika kita belajar kita harus duduk di depan. Maka itulah pesan Bapak pada hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Jika misalnya ada perkataan yang salah, Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Baiklah, kita akhiri pada pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan untuk beristirahat.